Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada mengikuti pengajian rutinan setiap malam Sabtu malam Ahad ini, dan baik pun yang ada di dalam atau yang ada di luar negeri. Semoga kita semua tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di malam ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam hati, gemahkan di dalam ruh, dan gemahkan di dalam uripe Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kajiannya tentang taubat. Taubat inilah yang selama ini masih diremehkan oleh kebanyakan manusia. Karena sementara ini dan selama ini makna taubat itu masih terbentur di dalam lagu-lagu syariat. Makna bertaubat selama ini masih terhijab dengan lagu-lagunya badan. Akan tetapi kita selama ini terhijab dari dosa-dosanya hati. Karena yang dipandang oleh Allah itu bukan wajah dan hartamu, bukan ilmu dan amalmu, bukan turunan-turunanmu. Akan tetapi yang dipandang Allah itu hatimu. Sudah sucikah Allah di dalam hatimu dari dirimu? Itulah yang dimaknai taubat di sisi Allah. Karena besar-besarnya dosa yang tak pernah diampuni oleh Allah itu adalah dosa syirik, dosa yang selalu di dalam hatinya mensekutukan Allah. Makna mensekutukan Allah di sini
sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Sudah kita ketahui bersama di dalam ajaran Islam, apalagi di dalam ilmu tauhid, mempelajari sifat-sifat wajibnya Allah. Karena bila kita tidak tahu Allah dengan sifat-sifatnya, bagaimana mungkin kita bisa menyembahnya? Bila kita tidak tahu hakikat sifat sejati diri manusia kita, bagaimana mungkin kita bisa menghamba kepada Allah? Maka dari itu, taubatan nasuha itu taubat yang sebenar-benarnya taubat di sisi Allah adalah awaluddin ma'rifatullah. Jadi tahuilah Allah, kenalilah Allah dengan segala sifat-sifatnya. Apa yang dikatakan syirik dan dosa besar yang tak bisa diampuni oleh Allah, karena kita selama ini lebih wujud daripada Allah. Karena kita selama ini merasa lebih hidup daripada hidupnya Allah. Dengan kewujudan diri manusia kita di hati kita, sehingga Allah tidak menjadi Tuhan lagi di hati kita. Sehingga Allah tidak wujud lagi di hati kita. Kenapa? Karena kita sudah mengambil alih kerajaan-kerajaan Allah atas diri kita selama ini. Inilah kesyirikan kepada Allah yang dimaksud, yang selama ini diterlantarkan oleh umat Islam itu sendiri. Dikira dosa yang besar itu adalah murtad. Murtadnya hamba, murtadnya seorang yang sudah beragama, pindah ke agama yang lainnya. Dikira itu dosa yang paling besar. Itu dosa yang paling besar di dalam babagan syariatnya. Sementara di babagan hakikatnya, dosa murtad itu adalah sejatinya ketika kita tidak mengabdi dan menyembah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita di hati kita. Buktinya kita merasa lebih berkuasa daripada kuasanya Tuhan. Itulah murtad. Kita lebih wujud dari wujudnya Tuhan. Itulah murtad. Kita lebih hidup daripada hidupnya Tuhan di hati kita. Itulah murtad di sisi Allah. Sebenarnya kita ini bertuhan dan beragama ikut versi hawa nafsu atau ikut versinya Allah yang sesuai di dalam Al-Quran. Kebanyakan kita selama ini tertipu dengan berbagai macam amalan-amalan. Tertipu dengan amalan sholat, tertipu dengan amalan ibadah, tertipu dengan amalan puasa dan sebagainya, tanpa kita tahu kemana tujuan sholat ibadah. Dan semua amal yang kita lakukan ini berlabuh, menuju, dipasrahkan. Kita enjoy saja selama ini dengan amal-amal kita. Secara logikanya, ketika diri kita lebih wujud dari wujudnya Tuhan di dalam hati kita, maka semua sholat ibadah,
sholawatan, puasa, dan sebagainya itu hakikatnya dipersembahkan bukan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah belum wujud, karena Allah belum dipertuhankan oleh kita selama ini. Kita hanya menyembah, kita hanya mempertuhankan diri kita selama ini yang merasa berkuasa dan yang merasa bisa beramal. Sehingga seluruh amal-amal itu dimakan sendiri, dicipta-cipta sendiri, disembah-sembah sendiri. Inilah keadaan hati kita selama ini karena belum menemukan pintu taubat dari kesyirikan, maka apapun yang kita lakukan maka semuanya akan hancur dan terbakar di dalam lembahnya hawa nafsu kita sendiri. Jadi selama ini ketahuilah, sejak akil balai hingga setua ini, ternyata kita tak pernah mengabdi dan menyembah kepada Allah yang sebenar-benarnya Allah. Akan tetapi selama ini kita lebih menyembah dan mentuhankan Allah, hawa nafsu kita sendiri yang menduduki sifat wujudnya Allah. Hawa nafsu diri kita merasa lebih wujud, merasa lebih nyata daripada Allah. Berarti semua yang kita amalkan kita persembahkan kepada Tuhan yang salah. Tuhan yang salah, Tuhan yang tidak disembah dan diabdi oleh para nabi dan para rasul. Tuhan yang kita persembahkan selama ini hanyalah sebuah nama saja, Allah. Tapi aplikasinya di balik Allah itu sendiri, hawa nafsu lebih menduduki sebagai sang khalik di dalam hati kita daripada menduduki kemakhlukannya. Jadi seolah-olah di dalam hati kita Allah itu makhluk yang tidak bisa apa-apa. Di dalam hati kita Allah itu makhluk yang tiada, yang tak ada kekuatannya sama sekali, yang tak ada kekuasaannya sama sekali, yang tak ada kehidupannya sama sekali, dan tak ada kewujudannya sama sekali di hati kita selama ini. Inilah bukti yang sangat amat nyata. Selama ini apa yang kita amalkan, apa yang kita sholatkan, apa yang kita ibadahkan, larinya dipersembahkan kepada diri kita sendiri yang merasa melakukan itu semua. Karena Allah tidak bisa menerima hal yang buruk, Allah tidak bisa menerima kekotoran, Allah tidak bisa menerima kenajisan yang ada di dalam hati kita. Akhirnya setan dan iblis mengambil alih ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini, sholat yang kita lakukan selama ini, semuanya kita persembahkan kepada iblis yang kita jadikan penasehat dan yang kita jadikan guru di hati kita selama ini. Maka nyatalah, jangan tunggu-tunggu besok untuk mengetahui nasib sholat dan amal kita. Sekarang pun sudah kita ketahui hasil akhir dari apapun yang kita kerjakan. Ini lillahi ta'ala atau linapsi. Masing-masing diri kita lah yang paling tahu.
dalam keadaan hati kita masing-masing. Kalau kita sudah tahu bahwa kita selama ini masih syirik, belum selamat menuju kepada Tuhan, apakah kita diam-diam saja? Ataukah kita ingin dan bergerak untuk hijrah dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan pentingkan dahulu sholat dan amal-amalmu. Sembari sholat dan amal, carilah ilmu-ilmu ketuhanan. Carilah ilmu-ilmu ilahiyah. Karena semua perbuatan kita ini hanya ditujukan dan diperuntukkan kepada Sang Pencipta, daripada diperuntukkan kepada yang dicipta. Jadi selama ini kita tak pernah ibadah kepada Allah. Wong murtad kok bisa ibadah? Hatinya selalu mewujudkan dirinya daripada wujudullah, kok diterima ibadahnya? Ya muhal. Wong hartinya murtad, hatinya selalu mensekutukan Allah dengan dirinya, berarti kan wajib taubat dari kemurtadannya, wajib taubat dari kesyirikannya. Maka dari itu, setelah taubat dari menjadi Tuhan di hatinya, maka diterimalah semua amalnya. Itulah yang dimaksud amal kebajikan. Apa amal kebajikan itu? Amal yang dilakukan oleh Sang Pencipta sendiri di tiap-tiap hati manusia, yang mana manusianya sudah rela, sudah ridho meninggalkan kewujudannya, meninggalkan kehidupannya, meninggalkan kekuasaannya di dalam hatinya. Maka nyatalah la ilaha illallah. Itulah yang disembah, itulah yang diabdi, dan itulah Tuhannya para nabi dan para rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan kajian ini, marilah kita belajar 3 menit saja. Heningkan diri manusiamu di hatimu. Heningkan kewujudan manusiamu di hatimu. Heningkan kehidupan manusiamu di hatimu. Heningkan kekuasaan diri manusiamu di hatimu. Sehingga setelah kiamat hancur lebur semua apa yang kau miliki, maka akan nyata Allah sebagai Tuhan, pencipta dirimu dan pencipta apapun yang kau perbuat. Mari kita berlatih 3 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta. Mulai.
Alhamdulillah menghadirkan cipta selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima.